Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah BUMN Jambi, jumpa kembali dengan saya Rizky Syafandi, CFO Muda Rumah BUMN Provinsi Jambi. Kita ada di podcast Level Up Rumah BUMN Jambi. Kali ini kita kedatangan Ibu Ade ya, CEO dari Mak Kocai. Nah, ini mungkin teman-teman kita kenalkan juga dengan salah satu produk dari UMKM binaan Rumah BUMN Jambi yang kemarin sudah berhasil menang nominasi dari Aki. lupa aku apa namanya Aki 2024. dari Aki 2024 ya Bu ya. Nah, nanti mungkin kita bakal cerita-cerita, tanya-tanya ke Bu Ade terkait pengalamannya nih ikut Aki 2024 kemarin ya Bu. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih ya, teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di YouTube kita Rumah BUMN Jambi. Apalagi ini podcastnya alhamdulillah sudah sampai di episode ke-8 ya. Podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nih Bu Ade, jadi selama ini ya Bu Ade kalau ketemu sama teman-teman UMKM pasti kadang-kadang yang pertama jadi pertanyaan dari saya adalah kenapa sih ngebuat usahanya itu? Kadang kan ada yang ya karena melihat kondisi di sekitar, ada kemarin dari salah satu UMKM karena dia hobi makan. Ternyata itu yang membuat dia menarik buat dia bikin usaha, bikin pempek gitu. Nah, kalau dari Mak Kocai sendiri nih Bu Ade, ceritanya apa sih pertama kali mungkin Bu boleh diceritain ke kita? Kalau sambal Mak Kocai sendiri ini terlahir dari ketidaksengajaan sebenarnya sih Mas. Jadi ketika saya korban dampak pandemi, korban PHK, waktu itu kena PHK, terus saya pulang ke Jambi, kemarin kan kerjanya di Jakarta. Nah, terus pulang ke Jambi, terus dari situ saya mikir kalau mau kerja lagi kayaknya nggak mungkin deh dalam beberapa tahun ke depan karena beberapa perusahaan, bahkan perusahaan besar pun kan banyak yang collab kan, banyak yang kena PHK. Nah, terus pada saat itu saya memikir berpikir kira-kira peluang apa yang bisa saya manfaatkan untuk menjadi cuan waktu itu gitu kan. Nah, dikarenakan pada saat pandemi itu kita kan kena lockdown tuh Mas Rizky, gitu kan, tidak bisa keluar rumah dan bla bla dan lainnya. Nah, dari situ saya berpikir untuk menjual sambal gitu, menjual sambal yang mana pada waktu itu kita diedukasi untuk mengkonsumsi vitamin C tinggi. Salah satunya kan ada di cabai. Nah, terus kenapa sambal? Karena sambal ini kan bagian dari kebutuhan kita orang Indonesia, kan kalau nggak ada sambal nggak ger gitu. Iya benar, kayak gitu kan. Lauk tanpa garam boleh gitu ya Bu. Jadi even cuma ada sambal sama telur ceplok aja udah makan kan, ataupun ada sambal dengan kerupuk aja udah makan gitu kan. Nah, ditambah lagi pada waktu itu lagi rame-ramenya sambal yang dari Surabaya, sambal Burudi. Oke, terinspirasi dari situ juga. Dari situ. Ya udah deh, saya coba deh bikin, berawal dari tetangga ke tetangga, dan alhamdulillah responnya baik, bagus, dan mereka merasa terbantu nih gitu. Kita kan juga menyediakan jasa pengantaran waktu itu, jadi mereka tidak perlu repot keluar rumah, tinggal order, udah gitu. Oh, jadi berarti pertama kali itu karena pandemi dan langsung Bu Ade kasih service yang excellent gitu ya. Jadi langsung sampai antar ke rumah segala macam. Padahal gitu. Itu ya karena kondisi pandemi ya Bu ya, dan ya orang juga mungkin untuk ke pasar juga susah gitu ya. Pada nggak berani keluar waktu itu. Iya, jadi ini pasarnya dapat nih dari Bu Ade waktu itu ketika buka itu. Udah pasti seiring berjalannya waktu tuh kan banyak kesulitannya, tantangannya itu Bu. Boleh deh Bu, apa deh yang bisa di-sharing ke kita cerita kesulitan mengembangkan sambal Mak Kocai ini Bu? Pada awal dulu kesulitannya mungkin di produktivitas sih Mas, karena kan basicnya saya bukan dari pengusaha kan, memang basicnya adalah waktu itu karyawan, apalagi sambal nih di Jambi memang belum ada waktu itu, jadi saya menggali sendiri, mencari referensi sendiri via YouTube ataupun googling, dan melewati beberapa kali proses gagal gitu, jadi dari gagal itu belajar lagi, sampai dengan dapat di titik yang cita rasa yang sempurna dan dengan minimalisir kesalahan tahan lamanya gitu. Oh, jadi memang ini ya salah satu bukti konkret juga teman-teman ya, kalau usaha itu nggak bisa langsung instan jadi, tapi butuh proses yang bertahun-tahun, mungkin makan waktu lama,
perbaikan sampai nanti sekarang pun masih terus memperbaiki dari produknya ya Bu ya gitu kan. Nah, kemarin juga teman-teman ya, salah satu cerita kami bawa nih ke salah satu pameran kami juga di Gerai Nusantara di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta waktu itu juga ya, dan dapat respon yang baik banget ya sama teman-teman, sama para pengunjung ya yang datang ke situ. Nah, Bu Ade, mungkin kalau dari Aki tadi Bu ya, inovasi apa nih yang Ibu tawarin jadi bisa menang nih di Aki 2024 kemarin? Iya, sebenarnya balik lagi masih nggak nyangka juga sih Mas, kenapa bisa jadi juara, apalagi itu kan bisa dibilang banyak pengusaha-pengusaha sukses yang dari kota-kota lain pada waktu itu, yang usahanya memang benar-benar bisa dibilang bagus, keren, dan ada beberapa yang udah ekspor juga pada waktu itu. Nah, setelah saya kulik, yang menjadi penilaian Aki itu untuk bisa jadi juara pada saat bootcamp khususnya. Pada saat bootcamp itu mungkin dilihat interaksi kita, keseriusan kita dalam menjalankan pendampingan waktu itu gitu kan. Terus yang kedua dinilai pada saat bazarnya gitu. Nah, alhamdulillah Sambal Mak Kocai waktu itu memang kita ramai banget Mas. Stand kita. Ya, bahkan bisa dibilang pada waktu itu cukup viral lah 3 hari itu gitu kan. Yang di Batam itu ya Pak ya? Di Batam itu Sambal Mak Kocai sama Mak Ocha dielulukan baik dari panitianya, teman-teman tenan, dan supportnya juga luar biasa gitu kan. Sampai dengan puncaknya itu Sambal Mak Kocai itu saya lupa di hari pertama, hari kedua itu diborong sama orang-orang Singapura gitu. Dan itu juga berawal dari ketidaksengajaan. Orang Singapura lewat, kita coba tawarin, terus kita kasih tester waktu itu. Dan alhamdulillah mereka suka gitu, mereka suka dengan pasnya rasa pedas yang pas, terus rasa rempahnya yang berasa tadi. Dan kebetulan mereka kan satu rombongan waktu itu. Awalnya cuma berdua, terus mereka panggil teman-temannya itu, saya lupa sekitar 6 atau 7 orang, dan pada borong sambal cakalang sama cumi waktu itu yang dicobain, karena memang testernya waktu itu ada itu kan. Akhirnya nyampe ke Pak Sandiaga Uno gitu ya. Jadi sempat disonding juga waktu pas Pak Sandiaga Uno menyampaikan pidatonya, sempat disonding juga bahwa sama Mak Kocai dilirik sama orang Singapura gitu. Iya Bu. Jadi jangan sepelekan proses ya Bu ya, bootcamp, penilaian, terus di bazar itu segala macam itu yang bukan cuma sekedar lewat doang gitu, tapi benar-benar jadi step buat UMKM itu jadi naik kelas di situ, benar-benar ya Bu ya. Jadi penilaian, makanya ketika saya berangkat pada waktu itu ya pasti ada pengorbanan kayak waktu dan biaya, kita biaya sendiri itu ke situ, terus dan ilmu itu kan mahal. Ilmu itu mahal, tidak sebanding dengan biaya yang saya keluarkan. Jadi ketika bootcamp itu saya benar-benar fokus, benar-benar belajar apa yang perlu saya kulik dari Aki ini, ilmunya yang akan saya terapkan di Sambal Mak Kocai. Dan mungkin itu jadi penilaian dari Aki sendiri gitu kan. Terus ditambah dengan omset juga sih pada waktu di bazar itu. Itu respon dari masyarakatnya bagus banget ya kemarin. Oke Bu. Jadi ya bener sih Bu, ilmu itu mahal. Dapat kesempatan untuk hadir di event itu juga nggak murah lah istilahnya kita ya hadir gitu Bu. Jadi jangan cuma sekedar ikut hanya mendapatkan sertifikat tapi ilmunya kita nggak dapat. Gitu kan. Sering cuma ngejar sertifikat gitu ya Bu ya, sayang banget itu kalau misalnya. Baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait kan ini usahanya sambal ya Bu ya, bahan bakunya cabai tadi juga ada disebutkan dan rempah-rempah. Yang mana kita tahu kalau harga cabai itu sangat fluktuatif. Di sini apalagi kan di Sumatera ini lagi. Nah, ada strateginya dari Ibu apa nih supaya itu bisa tetap low cost ya, tetap biaya rendah gitu sehingga tetap bisa diterima konsumen. Kalau untuk sambal ini memang keluhan kami di harga cabai sih Mas. Harga cabai ya, Pak ya. Dan bawang apalagi kalau sudah sampai di angka 100 ke atas gitu kan. Tapi kalau untuk strategi kan kadang banyak orang menyarankan coba dicampur atau ya intinya saya tidak mau mengurangi kualitas dari sambal. Jadi saya tetap walaupun harga mahal ya paling memang resikonya adalah cost kami yang sedikit. Tapi alhamdulillahnya di harga cabai yang malah melonjak naik, omset kita malah bertambah. Jadi kita bermain di quantity. Jadi penjualan malah makin kencang di saat harga naik, harga cabai naik Mas. Karena mungkin orang mikir daripada aku masak
mending beli sambal Pak Kocai aja, juga ada lauk isinya betul, kan. Betul. Oh gitu, jadi malah itu tuh substitusi buat daripada orang beli cabai, mesti harus ngolah lagi, dan segala macam di situ ya Bu ya. Mending 25.000 udah dapat 1 botol sambal, udah sama isinya kan, udah sama lauknya. Betul Bu. Iya, ya mungkin kan, saya juga kalau dengar dari orang, ada yang sambelnya dikeringin lah apa dan segala macam, itu kan mengurangi kualitas jadinya Ibu ya gitu. Jadi itu ya akhirnya konsumennya lari, akhirnya konsumennya nggak suka dengan produk kita, malah jadinya ilfil, lari lah ya teman-teman. Baik, nah terakhir nih Bu, kemarin ikut apresiasi kreasi Indonesia ya, berikan penghargaan langsung dari Bapak Sandiaga Uno ya Bu ya, Menteri Pariwisata kita. Nah, boleh Bu ceritain apa ya kiat-kiatnya nih bisa sampai memenangkan AKI itu? Awalnya saya nggak nyangka juga Mas Rizky bisa lolos, karena ini kedua kalinya saya mendaftar. Tahun lalu saya daftar tidak lolos, 2023 terus 2023 saya nggak lolos, terus tahun ini saya daftar dan nggak nyangka juga, apalagi satu-satunya perwakilan dari Kota Jambi. Satu-satunya dari Jambi. Ya, gitu kan, satu-satunya perwakilan dari Kota Jambi untuk wilayah bootcampnya sebenarnya kemarin di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kepri gitu. Daftar seperti biasa lah, teknisnya, administrasinya. Nggak lama, 1 atau 2 bulan kemudian di notif lolos. Malah awalnya saya mikir ini benar nggak ya, apa penipuan gitu kan. Ternyata benar lolos, dimasukkan ke grup, ternyata benar lolos. Dan bulan Mei kita bootcamp selama 3 hari di Kepri. Terus awal Agustus kemarin bazarnya dipindahkan ke Kota Batam. Atas permintaan Pak Sandiaga Uno. Karena memang melihat peluang pasarnya di Batam jauh lebih besar. Oke. Itu dari pihak penyelenggara itu ya Bu, pasti kan melihat ada hal unik, hal yang spesial nih dari sambal Mak Kocai. Nah, saya jadi bertanya-tanya Bu, apa nih hal yang spesial nih dari sambal Mak Kocai ini Bu? Mungkin yang unik dari sambal Mak Kocai itu, yang pastinya mungkin dari nama brandnya. Nama brandnya Mak Kocai, orang kan bertanya apa sih Mak Kocai gitu kan. Terus yang kedua, sambal Mak Kocai ini kita pengolahannya masih tradisional Mas. Jadi kita pengolahan tradisional, lalu kita memang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi tentunya gitu kan. Kemudian kita khas dengan rempah. Jadi Nusantara banget gitu. Kalau untuk pedas dan yang lainnya masih umum lah gitu, masih bisa dinikmatin sama. Ya. Banyak variasi rasa juga ya Bu ya. Dan untuk kemasan mungkin juga udah ada yang versi pouch, versi botol ya Bu ya. Kita udah upgrade karena memang targetnya kalau nggak tahun ini, tahun depan kita udah insya Allah udah ekspor. Ya amin Bu, mudah-mudahan ya bisa segera ekspor juga itu. Terus kemarin tuh Bu, mungkin masih ya terkait apresiasi kreasi Indonesia itu Bu. Kan nggak semua UMKM bisa masuk nih Bu ya. Nah, itu apa aja sih Bu penilaian waktu di AKI kemarin? Kalau untuk penilaian sendiri itu selintas saya memang pernah lihat dari postingan di apresiasi kreasi Indonesia, yang mana memang di kurasi itu sangat ketat sekali dari pihak kementerian dan mentor-mentor yang tertentu gitu. Jadi tetap ada mentoring ya Bu ya. Lebih ke produknya gitu Mas. Jadi dari produk, jadi dari kemasan, terus mungkin juga dari izin usahanya, produk ini apakah bisa untuk pengembangan usaha seperti masuk pasar nasional ataupun ekspor gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Karena itu ya, jadi memang brand ataupun usaha Mak Kocainya itu dinilai langsung ya Bu ya, mulai dari segi produksinya seperti apa, segi ide usahanya juga gitu ya, ditanyakan semua. Rasanya, kemasannya juga. Baik Bu, oke. Nah Bu, mungkin boleh nih ceritain dikit nih Bu, kan karena ini makanan dan khas ya Bu ya, karena sambal kan gitu. Ada strategi khusus nggak sih Bu buat ngejual ataupun dari usahanya Ibu sejauh ini?
Kalau untuk strategi produksinya, balik lagi kita kan memang konsepnya adalah sambal rumahan. Target pasar kita itu ibu-ibu rumah tangga yang tidak sempat masak, mahasiswa, karyawan, seperti anak-anak kosan. Yang mana dengan adanya sambal Mak Kocai mereka terbantu untuk mengobati rasa rindu akan masakan ibu di rumah gitu. Makanya kita kemas, kita produksi dengan kita olah dengan masih secara tradisional gitu. Jadi tidak seperti makan sambal kemasan gitu. Jadi gitu. Masakan ibu di rumah. Jadi kayak homey gitu ya, Bu ya. Gitu, kalau untuk strategi pemasarannya kita memakan peluang di sosial media aja sosial media, jadi gencarin di situ aja sih. Kalau untuk Jambi, alhamdulillah untuk supermarket, mall, toko oleh kita udah masuk semua. Tapi tetap kita bantu media promonya melalui sosial media, seperti TikTok ataupun Instagram. Oke. Jadi tidak meninggalkan nge-brandingnya juga tetap harus pakai sosial media, tetap offline store-nya juga harus dijalanin gitu ya, Bu ya, supaya tetap ini hasil. Ya, nah kalau ada untuk Aki kemarin ada strategi khusus nggak, Bu, buat bisa lolos? Nanti buat teman-teman nih yang mau juga nyobain ikut apresiasi kreasi tahun depan kah, atau event-event selanjutnya untuk yang seperti itu, Bu? Kalau Aki kemarin sih strateginya paling ya kita membuat produk yang memang bisa untuk berpeluang masuk pasar nasional dan go global tadi, terus juga menciptakan produk yang walaupun ramai di pasaran tapi kita punya khas sendiri dari produk kita tadi gitu. Dan yang pasti libatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pasti Bu. Iya gitu, karena saya pribadi kemarin bisa lolos itu memang ketika daftar banyak doa, setelah saya daftar banyak doa, alhamdulillah lolos, dan alhamdulillahnya lagi dapat juara dulu. Oke Bu. Baik, nah lanjut nih teman-teman, kita juga pengen tahu nih Bu, kan sambal Mak Kocai dari berarti 2020 ya Bu ya, awal pandemi ya? 2019. 2019 ya. 2019 akhir. 2019 akhir, terus kena pandemi ya, terus sampai sekarang masih bertahan Bu. Nah, sekarang kalau dari segi omsetnya Mak Kocai udah berapa besar Bu setahunnya, Bu? Setahun ya? Kalau untuk setahun alhamdulillah ada 3 digit. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Udah ngalahin gaji waktu di ini ya Bu ya, di perusahaan ya Bu? Iya. Alhamdulillah malah udah bisa bayar gaji karyawan kan. Biasanya kita digaji, sekarang kita yang bayar. Berapa karyawan sekarang Bu? Kalau karyawan untuk semua tim ada 4. Ada 4 ya? Itu termasuk udah sosial media tadi? Iya, khusus untuk sosial media, 3 produksi, 1 administrasi. Produknya sudah tersebar kemana aja Bu? Sudah dijual kemana aja? Kalau untuk outlet offline-nya yang konsignasi itu untuk Jambi alhamdulillah hampir rata-rata udah masuk Mas, kayak supermarket, mall, toko oleh-oleh, Jamtos, Meranti itu udah masuk. Terus ada beberapa toko oleh luar kota Jambi juga, kayak Pekanbaru, Medan, Bali, Palembang Mas. Sampai ke Bali juga ya Bu ya ternyata. Kalau Bali itu saya sistemnya reseller, jadi mereka mensuplai produk saya, nanti yang mereka nyebarin ke toko-toko yang di Bali. Gitu. Ya. Oke. Next akan ada kejutan baru lagi nggak Bu? Misal, sambal Mak Kocai sekarang produksinya berubah, nambah rendang kah atau apa gitu, ada nggak Bu? Banyak sih Mas yang minta varian rekomendasi, karena jujur sampai dengan 6 varian ini atas permintaan dari konsumen. Jadi kita ngelihat pasar banyak yang minta, Mbak minta tambah varian ini, ini. Jadi kita lihat mana yang lebih banyak, baru kita keluarin lagi gitu. Jadi ngikutin kemauan konsumen juga ya Bu ya? Kemauan konsumen juga, kebutuhan konsumen kan sebenarnya gitu. Iya, betul. Terakhir boleh Bu, kita minta pesan dan kesannya Ibu buat selama ini mungkin udah bergabung sama Rumah BUMN Jambi, dan apa aja yang bisa disampaikan ke teman-teman buat semangat berwirausaha. Ya, buat teman-teman UMKM Jambi, khususnya Jambi, jangan pernah berhenti bersemangat. Terlepas banyak cobaan, pasti banyak cobaan ya Mas yang usaha. Tapi dari cobaan itu
yang membuat kita naik kelas gitu. Terus konsisten, terus berinovasi, berkarya untuk Jambi. Kalau saya pribadi mindsetnya berusaha menjadi pengusaha itu bukan cuma sekedar omset, tapi bagaimana mencari berkah dan menjadi bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Betul, ya, mencari berkahnya itu, Bu. Baik, Ibu Ade, terima kasih banyak. Ini Ibu sudah hadir di podcast kita Level Up Rumah BUMN Jambi. Baik, jadi teman-teman, untuk episode kali ini jangan lupa buat terus support dari UMKM Jambi ya, bisa juga untuk selalu subscribe, like, dan komen di YouTube kita. Atau teman-teman yang berminat untuk belajar usaha nih, bisa join ke Rumah BUMN Jambi, bisa datang langsung ke kantor kita, ataupun juga bisa kontak admin langsung ya, dan juga bisa DM juga ke Instagram kita, ke sosial media kita. Jangan lupa nanti untuk terus pantengin YouTube kita, insya Allah akan ada episode-episode selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup dari kami ya. Saya Rizky Syafandi, CFO Rumah BUMN Provinsi Jambi, di podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Makasih, dadah. Makasih, Bu Ade.